Ki, Yuk, lo pernah mikir gak Ki? Kalau di setiap abad tuh pasti selalu aja ada kejadian-kejadian suram yang bener-bener tuh bikin jadi mimpi buruk untuk umat manusia. ya pernah. Gue sih mikir kayaknya di tiap abadnya itu pasti ada masa-masa tersuramnya sendiri. Oke, jadi di segmen Ogito kali ini kita akan bahas hal-hal tersuram dari abad ke abad Ki. Yaudah dari lo dulu deh. Jadi tahun pertama apa nih yang paling kelam? Oke Ki, kita mulai dari abad pertama nih, di tahun 79 Masehi. Ini tuh tahun dimana gunung Vesuvius itu meletus. Dan bukan letusan biasa ya, ini nih literally menghapus dua kota di Italia, yaitu Pompei dan Herculaneum. Oh, gue pernah lihat tuh, itu orang-orangnya yang sampai ketutupan abu gitu gak sih? Iya bener Ki, jadi tanggal 24 Agustus tiba-tiba gunungnya meledak gede banget. Orang zaman itu gak ngerti tanda-tanda alam kayak gempa kecil sebelum letusan. Jadi ya mereka gak siap sama sekali. Anjir, kayaknya kalau di posisi kayak gitu orang udah gak siap buat lari gak sih? Awan panas dan abu vulkanik itu langsung nyapu kota, dan banyak yang mati di tempat. Tubuh mereka tuh ketutup abu panas. Jadi tuh tubuh mereka tuh kayak membantu dalam posisi terakhir mereka. Gak bisa kabur juga. Gue gak ngebayang sih kalau ada di posisi itu. Dan ini bukan soal nyawa doang Ki. Dua kota besar yang punya budaya, seni, sejarah itu hilang begitu aja dalam semalam. Sampai sekarang jasad dan bangunan yang membatu itu jadi bukti nyata seberapa dahsyatnya bencana alam. Iya. Ya gue tahu sih kejadian itu kalau nggak salah kan dijadiin tempat situs wisata ya. Nah kebetulan dari gue juga ada nih itu dari abad keempat. Itu di tahun 362 Masehi. Jadi ini tuh tahun meninggalnya Kaisar Julian. Kaisar Julian tuh siapa dah? Nah bisa dibilang nih dia salah satu Kaisar Romawi yang unik banget. Nah jadi si Kaisar Julian ini tuh pengen ngebalikin kepercayaan Romawi kuno yang mana itu merupakan paganisme. Nah jadi si paganisme ini itu sistem kepercayaan dan praktik agama yang gak masuk ke dalam agama utama. Ya agama Abrahamik yang mana itu ada Islam, Kristen, sama Yahudi. Nah intinya si Kaisar Julian ini tuh pengen menerapkan di pemerintahannya itu untuk menolak dominasi Kristen di pemerintahannya dia. Oke, terus? Nah jadi di tahun 363 Masehi itu dia lagi mimpin ekspedisi militer ke Persia. Nah itu buat ngembangin kekuasaan Romawi Timur. Nah tapi di tengah pertempuran Samara dia nih tiba-tiba tewas. Kematiannya dia ini tuh misterius banget. Ya itu gak jelas siapa yang ngebunuh dia. Nah dari peristiwa itu tuh ada yang bilang kalau dia dibunuh sama musuh. Dan ada juga yang bilang kalau dia ini tuh dibunuh sama orang dalam. Pasti kematiannya bikin kaget para pengikutnya ya. Kematian itu tuh bener-bener jadi pukulan besar lah. Karena dia ini tuh cerdas, visioner, dan merupakan pemimpin Romawi yang melawan gelombang kristenisasi. Jadi habis dia meninggal, kekuasaan politik langsung dikuasai gereja dong. Nah iya, jadi kekaisaran tuh makin ke arah spiritual lah. Pokoknya di tahun itu tuh jadi kayak titik balik, di mana gereja tuh udah mulai punya pengaruh gede banget lah di politiknya Romawi. Oke, sekarang kita masuk ke abad kelima. Tahun ini bisa dibilang kayak game overnya untuk kekaisaran Romawi Barat, yaitu di tahun 476 Masehi. Oh, ini tuh yang kalau nggak salah sering disebut di pelajaran ya? Betul Ki. Jadi ceritanya, kaisar terakhir Romawi Barat itu namanya Romulus Augustulus. Tapi dia bukan kaisar yang kuat, malah masih muda banget. Terus dia digulingin sama panglima barbar, yaitu yang bernama Odoacer. Si Odoacer ini nih dari suku Jermanik Ki. Dan dia ini gak cuma ngegulingin si Romulus, tapi langsung ngumumin jadi raja Italia. Sejak itu gak ada lagi yang namanya Romawi Barat, bubar jalan. Itu udah kayak akhir dari peradaban nih. Akhir dari eranya Romawi Barat. Dan efeknya brutal Ki. Eropa masuk zaman kegelapan. Ilmu pengetahuan mandek, seni dan budaya klasik hilang arah, dan pemerintahan tuh jadi pecah-pecah jadi kerajaan kecil yang saling serang. Makanya di masa-masa itu kan disebutnya Dark Ages ya. Jadi dunia nih kayak mati lampu ratusan tahun. Bener banget Ki. Di tahun itu tuh bukan cuma suram, tapi kayak awal dari kekacauan panjang yang merusak fondasi Eropa berabad-abad. Nah sekarang kita coba bergeser ke abad ke-7 ya. Nah di tahun 627 Masehi ini tuh jadi tahunnya Persia babak belur. Kenapa tuh babak belur? Jadi waktu itu tuh ada pertempuran yang besar, namanya itu pertempuran Nineveh. Jadi ini tuh pasukan Bizantium yang dipimpin sama Heraklius buat ngelawan kekaisaran Persia. Dan dari situ juga Persia kalah telak. Oke, terus? Setelah mereka kalah tuh kondisinya Persia nih jadi makin melemah. Nah dan gak lama kemudian nih pasukan muslim Arab tuh mulai datang dengan kampanye militer besar-besaran. Ya Persia gak sempet pulih. Akhirnya nih wilayah-wilayah yang penting kayak Irak, Iran, Suriah itu tuh jatuh ke tangan kekhalifahan Islam. Mulai dari situlah kekaisaran Persia benar-benar runtuh. Jadi benar-benar berubah total ya peta kekuasaan Timur Tengah. Oh banget, dan yang paling berasa tuh budaya Zoroastrianisme ini tuh yang tadinya paling dominan di Persia itu tuh pelan-pelan mulai hilang. Jadi di tahun 627 Masehi itu jadi kayak titik balik. Persia runtuh,
tapi Islam justru jadi pemain besar di panggung dunia. Sekarang kita masuk ke abad 8 Ki. Ini gila sih, ini nih di tahun 793 Masehi. Hari di mana Eropa mulai dihantui sama Viking. Oh iya, kan bangsa Viking tuh jadi salah satu bangsa yang terkenal dalam menjarah nggak sih? Iya Ki, dan ini nih semuanya dimulai dari satu tempat, yaitu Biara Lindisfarne. Itu salah satu pusat keagamaan Kristen yang dihormati banget di timur laut Inggris. Nah itu kenapa bisa dibilang penting banget? Jadi tempatnya itu sakral banget Ki. Tapi pada 8 Juni 793 Masehi, Viking Norwegia menyerang brutal. Pendeta-pendeta dibantai, harta dijarah, kitab suci dibakar, dan bangunan dihancurin. Sadis banget lah pokoknya. Dan ini tuh bukan cuman soal satu penyerangan doang Ki, tapi kayak opening act-nya nih dari zaman penjarahan Viking. Selama 250 tahun ke depan, kota-kota pesisir di Eropa tuh kayak hidup di dalam terornya Viking. Dan sejak serangan ke Lindisfarne itu, Eropa tuh bener-bener ketakutan. Sistem sosial, politik, dan ekonomi jadi gak stabil karena gangguan terus-menerus. Nah El, kalau lo pikir serangan Viking itu udah yang paling serem, coba lo denger ini. Di tahun 1258 Masehi, itu ada serangan bangsa Mongolia ke Baghdad. Oh Baghdad ya? Itu kan dulu pusatnya peradaban Islam. Nah iya benar, dan waktu itu tuh Baghdad jadi kayak New Yorknya dunia Islam. Mulai dari ilmu pengetahuan, seni, budaya, semuanya tuh ada di situ. Nah tapi pada Februari 1258, Hulagu Khan yang merupakan cucunya Genghis Khan itu datang bawa pasukan Mongol buat ngepung kota itu. Ya dan bener aja setelah 12 hari Baghdad jatuh. Habis itu pembantaian massal. Katanya nih yang tewas itu bisa sampai 1 juta orang. Wah gak ada ampun dah. Gila 1 juta. Nah dan yang paling menyakitkan tuh perpustakaan Bait Al-Hikmah tuh dihancurin. Ribuan manuskrip itu dibuang ke sungai Tigris sampai si sungainya tuh menghitam karena tinta. Itu tuh momen ketika dunia tuh mulai kehilangan ribuan karya ilmiah dan budaya yang gak bakal bisa diganti lagi. Dan sejak saat itu kemunduran peradaban Islam tuh mulai kerasa banget. 1258 tuh bukan cuman kemunduran buat Baghdad ya, tapi untuk seluruh dunia. Oke, sekarang kita masuk ke abad 14 Ki. Dan ini salah satu masa tergelap dalam sejarah umat manusia. Namanya aja udah serem, yaitu Black Death. Ini tuh wabah pes ya yang sampai ngeratain Eropa itu. Iya, wabah ini tuh nyebar dari Asia Tengah ke Eropa lewat jalur perdagangan. Jadi banyak kapal dagang yang bawa tikus. Dan tikusnya bawa kutu yang udah kena wabah pes itu. Satu benua kena. Oh di zaman ini tuh gak ada standar buat karantina wilayah ya? Parah, sanitasi buruk, pengetahuan medis minim. Akhirnya dalam 4 tahun, lebih dari 75 sampai 200 juta orang tewas. Eropa sendiri kehilangan sepertiga penduduknya. Itu tuh kayak apokalips versi abad pertengahan ya. Nggak cuma efek biologis, dampak sosialnya juga kacau. Ekonomi hancur karena tenaga kerja hilang. Sistem feodalisme yang tadinya jadi tulang punggung sosial malah ambruk. Pasti ada chaos di mana-mana tuh ya. Iya, muncul banyak pemberontakan dari petani. Dan yang menarik, kepercayaan terhadap gereja menurun drastis. Orang-orang tuh merasa kecewa karena mereka ngerasa agama nggak bisa menyelamatkan mereka dari wabah. Nah El, sekarang masuk nih ke abad 17. Itu dari tahun 1618 sampai 1648 Masehi. Awalnya nih cuma konflik agama antara Kristen sama Protestan di Kekaisaran Romawi Suci. Tapi lama-kelamaan nih makin melebar. Jadi perang yang gede banget ngelibatin kayak warga Spanyol, Swedia, Prancis, hingga Austria. Wah, Eropa itu udah kayak kena battle royale ya. Kurang lebih gitu, mulai dari kayak kota-kota dibakar, lahan pertanian tuh udah mulai rusak parah, kelaparan ada di mana-mana. Bahkan beberapa wilayah di Jerman itu populasinya menurun hingga 40%. Itu kayak separuh negara hilang ya. Wah iya, dan itu tuh kehancurannya nggak cuma berpengaruh ke fisik doang. Secara geopolitik tuh juga berubah total. Monarki absolut tuh udah mulai goyah. Ya dan perlahan-lahan tuh muncul konsep negara modern kayak sekarang. Ini tuh bisa dibilang salah satu konflik paling berdarah sebelum Perang Dunia muncul. Ya itu tuh beneran suram, gak cuman karena faktor bencana alam, tapi ini tuh bisa jadi sampai mimpi buruknya umat manusia. Gua kalau hidup di abad-abad itu kayak gak sanggup sih. Covid aja stres aja. Oh gitu.